Larut malam, bulan tampak seperti nampan perak yang tergantung di atas puncak 1000 pedang. Gusao, Yukin, Dongfang Jue, King Ning, Ratu Langit, dan Raja Bumi, memejamkan mata, duduk dengan wajah serius di puncak 1000 pedang, mereka tampak sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, api yang menyilaukan datang dari barat saat Dewa Matahari Tang Yuanan menunggangi unicorn api sendirian, berhenti di antara 6 prajurit alam dewa. Dia menatap mereka dengan dingin dan kemudian berbicara, "Aku tidak tahu mengapa kalian memanggilku ke sini." Ketika Tang Yuanan berbicara, kekuatan matahari tubuhnya memadatkan aura panas yang perlahan menyebar keluar dari tubuhnya, menutupi semua orang. 6 orang dari kelompok Gusao tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat ke arah Tang Yuanan secara bersamaan. "Keluarkan Xian." Gusao menarik napas dalam-dalam. Pupil matanya tampak seperti 2 pedang tajam, melesat ke arah Tang Yuanan. Wajah Tang Yuanan sedikit berubah. Dia menatap Gusao, mengalihkan pandangannya ke yang lain, dan berkata dengan dingin, "Apakah ini keputusan kalian berenam?" Kelompok mereka mengangguk bersama dengan sikap tidak ramah. "Aku tidak memilikinya," Tang Yuanan mendengus, memperlihatkan senyum dingin. Dia menggelengkan kepalanya, "Jika kalian tidak dapat menemukannya, mengapa kalian mengandalkan bertanya kepadaku? Apakah Sekte Tiga Dewa semudah itu untuk diganggu?" "Hierarki Tang," King Ming berteriak dengan sungguh-sungguh. Gugusan api hijau berkedip-kedip di matanya, yang berkilauan dengan jejak yang kejam. "Setelah pertempuran antara bajingan kecil itu dan Makidun, kaulah yang membawanya pergi. Meskipun dia muncul kemudian, kau pasti memiliki hubungan dengannya entah bagaimana." Ratu Langit Fan Xiangyun juga mencibir, "Selama ini, kami telah mencari di seluruh Laut Hengluo. Kami bahkan telah memeriksa di Laut Kiara, tetapi kami tidak dapat menemukan keberadaan bajingan kecil itu. Laut tanpa akhir sangat besar, dan banyak dari kami telah mengerahkan basis kultivasi alam dewa kami untuk mencarinya. Namun, kami tidak dapat menemukan apapun, bahkan jejaknya pun tidak. Jika Anda tidak menyembunyikannya, siapa lagi yang melakukannya? Apakah itu sisa-sisa keluarga yang?" Petik 2. "Seperti yang telah saya katakan, dia tidak ada di tangan saya." Tang Yuanan tersenyum dingin dan melanjutkan, "Kalian bertiga telah bersatu untuk menghadapinya tetapi masih membiarkannya melarikan diri. Dan sekarang, Anda berasumsi bahwa Anda dapat menggunakan kesadaran jiwa Anda untuk menemukannya. Meskipun saya tidak tahu seberapa misteriusnya dia, saya pikir jika dia dapat lolos dari pengepungan Anda, dia pasti dapat menghindari pencarian kesadaran jiwa Anda. Anda datang kepada saya setelah Anda sendiri tidak dapat melacaknya. Seberapa rasional itu?" Hierarki Tang. Yukin tersenyum tipis dan berkata, "Kita tidak hanya bersatu, tetapi kita juga meminjam teknik rahasia, menggunakan kesadaran jiwa alam dewa bersama dengan harta rahasia dari negeri ajaib harta karun roh untuk melakukan pencarian ke seluruh Laut Hengluo dan Laut Kiara. Namun, kita masih tidak dapat menemukan jejaknya. Belum lagi bajingan kecil itu hanya memiliki alam nirvana, jadi meskipun dia memiliki basis kultivasi alam dewa, dia seharusnya tidak dapat melarikan diri dari kita saat kita bergabung. Hanya istana dewa di dasar laut Sekte Tiga Dewa dengan formasi aneh yang dapat mencegah kesadaran jiwa kita. Jika dia tidak berada di tempatmu, di mana lagi dia berada? Jangan buang waktu berbicara dengannya." King Ming sangat marah, berdiri sementara api mayat Superb Ajoin menyala di matanya. "Jika kita bersatu, menghancurkan Sekte Tiga Dewa bukanlah hal yang sulit. Setelah penghuni iblis menyerbu laut tak berujung, Sekte Tiga Dewa tidak bergabung dengan kita atau berpartisipasi dalam tindakan kita. Rupanya, mereka memiliki niat jahat." Bajingan kecil itu berkembang setiap hari, dan dengan demikian intimidasinya semakin besar setiap hari. Ketika dia benar-benar tumbuh dewasa, tidak ada dari kita yang bisa bertahan hidup. "Itu benar." Fan Xiangyun juga berdiri dan berkata, "Daripada mewaspadainya siang dan malam, lebih baik kita menyelesaikannya sepenuhnya sekali dan untuk selamanya." Wajah kelompok Gusao dan Yukin tampak tidak bersahabat, mereka tampaknya memiliki niat untuk bergabung untuk membunuh Tang Yuanan. Tetapi pada saat ini, bulan di langit tiba-tiba menjadi cerah. Sosok cantik diam-diam muncul di bawah sinar bulan. Siluet yang indah terbang keluar dari lingkaran cahaya berbentuk bulan purnama itu.
Lingkaran cahaya itu menyerap cahaya bulan di udara dan kemudian jatuh ke gunung setinggi 5.000 meter di samping puncak 1.000 pedang. Bum bum bum, lingkaran cahaya itu menghantam gunung setinggi 5.000 meter itu, dan dengan demikian langsung terbelah dan pecah menjadi batu-batu yang tak terhitung jumlahnya. Bercampur dengan cahaya bulan, lingkaran cahaya berbentuk bulan purnama seperti pedang tajam Dewa Bulan dengan cepat terbang ke gunung itu, menghancurkannya menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan demikian membuatnya runtuh seketika. Tekanan menindas yang mengerikan menekan turun dari siluet yang indah itu, menyelimuti semua orang. Cahaya bulan di langit dengan tergesa-gesa mengembun dan berkumpul di bayangan itu, membuat momentumnya melambung dengan gila dan tak berujung. Wajah kelompok Gusao dan Yukin tiba-tiba berubah warna. Mereka menatap siluet yang indah itu dengan ketakutan. Ingin menghancurkan sekte tiga dewaku. Apakah kau siap menerima konsekuensi dari sektemu sendiri? Siluet cantik itu samar-samar mengambang di bawah cahaya bulan. Suaranya jelas tetapi dingin, mengandung nada yang kejam dan menakutkan, jelas menunjukkan ancaman. 6 prajurit alam dewa semuanya terdiam. Xian tidak berada di sekte tiga dewa. Jika kau benar-benar menginginkan perang, maka kami bersedia melayanimu, sosok cantik itu berkata dengan dingin sambil dikelilingi cahaya bulan. Ancaman penghuni iblis belum terpecahkan, tetapi kau masih ingin menghancurkan sekte tiga dewa kami. Lalu kau berasumsi bahwa kaulah yang dapat menyelamatkan laut tak berujung. Sungguh konyol. Setelah selesai berbicara, sosok cantik itu berubah menjadi seberkas cahaya bulan dan pergi. Dewa Matahari Tang Yuanan mencibir dingin dan berkata kepada orang-orang dari kelompok Gusaos, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk memperkenalkan kepada kalian, Dewa Bulan, Ouyang Lusuang. Dia baru saja memasuki alam dewa belum lama ini. Sebelumnya, dia telah menyerap cahaya bulan 1000 tahun dan telah mampu memadukan kekuatan bulan dari ether. Di laut tak berujung yang luas ini, kecuali Cao Qiudao dan Yang Yitian, aku khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatannya. Jika kau tidak percaya, kau dapat mencobanya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, tanpa mempedulikan ekspresi ngeri di wajah kelompok Gusao, Tang Yuanan menunggangi flame unicorn, berubah menjadi garis-garis sinar matahari dan segera pergi. 6 orang, termasuk Gusao, Yukin, Qingming, Ratu Langit, Raja Bumi, dan Dong Fangjue saling memandang, lalu mengalihkan pandangan mereka ke gunung tinggi yang baru saja runtuh, semuanya terdiam dengan seringai di wajah mereka. Daerah iblis yang gelap. Pilar-pilar tulang putih yang menjulang tinggi dan ganas memblokade Kaisar Yang Tian, membuat kulitnya menghilang. Berdiri di panggung tulang di dalam teknik formasi, Kaisar Yang Tian telah menjadi kerangka yang meneteskan darah, yang hanya memiliki urat yang menempel pada kerangka itu. Dia tampak mengerikan sementara wajahnya merupakan campuran darah dan daging. Sepertinya dia telah disiksa sampai mati. Ada tubuh Dharma tulang putih yang berdiri di samping panggung tulang. Pada saat ini, tubuh Dharma tulang putih itu berbicara, Kaisar Yang Tian, apakah Anda ingin merasa lebih nyaman? Di panggung tulang, mata Kaisar Yang Tian, yang sekarang hanya rongga mata kosong tanpa kulit atau daging, masih sama cerah dan berkilau seperti sebelumnya. Dia dengan tenang menatap tubuh Dharma tulang putih itu dan kemudian berkata, kau hanya membuang-buang waktumu. Boksun memperlihatkan senyum dingin, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jembatan jiwa mayat akan selesai dalam beberapa hari. Dalam 3 hari, tubuh asli Qian dan tubuh asliku akan secara resmi melangkah ke laut tak berujung. Dalam waktu maksimal 15 hari, 3 raja kegelapan besar dari dunia bawah juga akan memasuki laut tak berujung. Pada saat itu, orang-orang laut tak berujung akan menderita, dan itu akan menjadi surga bagi iblis dan penghuni kegelapan. Mata Kaisar Yang Tian akhirnya memperlihatkan kilatan cahaya ketakutan. Wajahnya yang berdarah sedikit menggigil, tetapi dia tetap tidak mengatakan apapun. Kaisar Yang Tian, Anda sangat pandai bermain trik. Saya tidak tahu trik apa yang Anda gunakan untuk membantu keluarga yang tetap bersembunyi di daerah iblis. Saya telah mencari-cari tetapi tidak dapat menemukan apapun. Jika bukan karena Anda memiliki pengaturan ini, tidak akan ada cara bagi mereka untuk mencegah kesadaran jiwa saya menemukan mereka hanya dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, Baksun mendengus. Selama 1000 tahun, keluarga yang selalu keluar masuk daerah iblis keempat.
Waktu yang saya habiskan di sini bahkan lebih lama dari waktu kita di laut tak berujung. Pemahaman saya tentang daerah iblis ini tidak kurang dari Anda. Bahkan Anda, Boksun, masih tidak tahu ada beberapa daerah aneh di negeri ini. Kaisar Yang Tian tersenyum bangga dan berkata, bahkan jika saya mati, selama mereka mengikuti perintah saya, Anda tidak akan pernah menemukan mereka. Daerah yang Anda jelajahi terakhir kali hanyalah daerah palsu yang saya buat. Setelah pergi ke sana, mungkin Anda menderita kerugian yang cukup besar. Api membumbung di rongga tubuh Dharma tulang putih. Benar sekali, kami pikir kami telah menemukan tempat persembunyian keluarga yang, tetapi kemudian menyadari bahwa itu adalah jebakan. Banyak anak buahku yang terbunuh, tetapi berkat kematian mereka, kemajuan pembangunan jembatan jiwa mayat telah dipercepat. Seperti yang kau tahu, aku tidak dapat membunuh anggota keluargaku sendiri untuk jembatan jiwa mayat, karena pengaturanmu, penyelesaian jembatan semakin dekat. Aku sebenarnya harus berterima kasih padamu. Tatapan mata Kaisar Yang Tian berubah setelahnya. Kau memiliki cucu yang baik. Si bajingan kecil Xian telah menyebabkan banyak masalah bagi kita di laut tak berujung. Dia bahkan telah memotong salah satu lengan Makidun. Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan pada bocah itu sehingga dia, dengan basis kultivasi alam buminya, dapat melukai Makidun yang memegang pedang iblis tak terbatas di tangannya. Boksun tersenyum dingin dan melanjutkan, namun, itu sudah berlalu. Begitu tubuh asliku memasuki laut tak berujung, satu-satunya pion yang tersisa akan dengan mudah terbunuh. Penerusmu akan kehilangan jiwanya. Memotong lengan Makidun. Mata Kaisar Yang Tian berbinar, dan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, jadi, bagaimanapun juga, tidak sia-sia menghabiskan darah abadi untuknya. Dia benar-benar bintang keberuntungan keluarga Yang. Aku tahu bahwa ada beberapa hal misterius di tubuhnya, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia bisa menjadi luar biasa seperti ini. Hahaha, anak yang cerdas. Sepertinya aku masih meremehkannya. Bajingan kecil itu sama sepertimu, membuat musuh di mana-mana. Saat ini, kami tidak hanya mencarinya tetapi pasukan di laut tak berujung juga memburunya. Kudengar dia lolos dari pengepungan Qingning, Ratu Langit, dan Raja Bumi. Lebih dari itu, dia telah melukai Ratu Langit dengan parah. Bocah ini terlalu mirip denganmu. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati atau membiarkan seseorang masuk ke matanya. Boksun tampak bersemangat, sayangnya, bagi manusia, karakteristik itu tidak ada bedanya dengan membawa kebinasaan. Kita jelas bisa membayangkan akibatnya. Manusia tidak menghormati prajurit kelas atas yang kuat atau pemuda potensial. Itu adalah kesedihan terbesarmu. Tanda kesedihan bersinar di mata Kaisar Yang Tian. Dia mengangguk, ya, aku tahu bagaimana orang-orang itu. Aku harap dia bisa mendapatkan keberuntunganku tahun ini dan mengatasi semua hal buruk. Jika dia tidak mati kali ini, prestasinya di masa depan pasti akan jauh lebih dariku. Hahaha, orang-orang seperti Qingning, Fan Xiangyun, dan Raja Bumi dulu bersembunyi ketika melihatku sebelumnya. Aku benar-benar ingin melihat mereka dikejar kemanapun mereka pergi dan dibunuh oleh Xian. Hahaha, aku yakin hari itu akan tiba. Sombong, Boksun mendengus dingin, kau tunggu saja dan lihat. Dalam waktu maksimal 1,5 tahun, aku yakin aku akan membawa kepala anak itu kepadamu. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, api di dalam pupil White Bones Dharma menghilang. Jiwa inang Boksun telah pergi. Kaisar Yang Tian terdiam cukup lama sebelum memperlihatkan senyum tipis dan bergumam, anak baik. Tunggulah sedikit lagi, kita akan segera bertemu. Di dunia ini, siapa yang benar-benar bisa mengurungku? Xian duduk di atas perahu kayu dan menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk mencoba mengamati jaring biduk utara, membenamkan pikirannya dalam pikiran yang mendalam. Dia selalu menggunakan roh bela diri bintangnya untuk terhubung dengan 7 bintang biduk besar, dan kemudian meminjam kekuatan dari 7 bintang biduk besar untuk mengembun menjadi jaring biduk utara. Secara bertahap, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penciptaan jaring biduk utara. Dalam waktu 3 menit, dia dapat meminjam kekuatan bintang untuk mengembunkan 7 meteorit dari jaring biduk utara. Setelah kondensasi jaring biduk utara berhasil dan dia dapat menciptakan hubungan spiritual dengan kekuatan bintang, dia kemudian dapat dengan nyaman mengendalikan dan menyerang target manapun yang dia inginkan. Setelah 7 meteorit saling bertabrakan dan meledak,
kekuatan yang dihasilkan cukup untuk melukai prajurit alam langit itu dengan parah. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan kombinasi tiga bentuk kehidupan, api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi, dia dapat dengan bebas menggunakannya tanpa khawatir akan terkuras habis. Yang terpenting adalah entah bagaimana dia tidak merasakan jaring biduk utara saat ini dalam bentuk akhirnya. Xian memiliki firasat bahwa semakin dalam pemahamannya tentang makna bintang-bintang, semakin kuat jaring biduk utara itu. Suatu hari, perahu kayu itu tiba-tiba memasuki wilayah laut yang gelap dan tak terbatas. Pemandangan aneh dan misterius di sekitarnya telah membangunkannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat kabut abu-abu, dia merasakan keanehan itu, lalu dia tiba-tiba melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengamati sekelilingnya. Begitu kesadaran jiwa Xian meninggalkan laut kesadarannya, kesadaran itu langsung terikat seolah-olah lumpur mengikatnya. Kesadaran itu tidak menghilang, tetapi juga tidak dapat memantulkan lingkungan sekitarnya ke laut kesadaran. Di wilayah laut ini, kabut keruh menyelimuti kepalanya seperti sangkar besar, yang tampaknya memiliki sihir aneh yang mencegah setiap prajurit yang memasuki wilayah ini menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan situasi. Dengan sedikit perubahan di wajahnya, Xian mengistirahatkan pikirannya dan bermeditasi. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa hubungan antara Star Martial Spirit dan bintang-bintang di langit telah terputus. Dia tidak lagi merasakan kekuatan bintang-bintang di langit, dan dia tidak dapat meminjam kekuatan itu untuk melihat melalui kabut yang berkabut. Dengan demikian dia mengetahui di mana dia berada. Kabut beracun magnetik gelap. Itu adalah tepi paling timur dari Laut Tak Berujung, yang merupakan wilayah laut paling misterius dan jahat, diselimuti oleh kabut tebal selama miliaran tahun. Di dalam kabut beracun magnetik gelap ini, kesadaran jiwa tidak dapat bekerja. Kekuatan lain dari langit dan bumi juga dipengaruhi oleh medan magnet gelap ini dan dengan demikian tidak berpengaruh di sini. Daerah laut misterius ini dapat memengaruhi jiwa para prajurit, membuat mereka jatuh ke dalam fantasi aneh. Aura langit dan bumi juga tidak ada di sini. Berdiri di atas perahu kayu, memejamkan mata untuk merasakan sekitar untuk sementara waktu, Xian akhirnya yakin bahwa ia telah sampai di tujuan yang diinginkannya. Di Pulau Matahari, Xian biasa memberitahunya tentang hal-hal misterius dan aneh di kabut beracun magnetik gelap. Ia berkata bahwa di balik kabut beracun magnetik gelap adalah pusat daratan Grace, tempat banyak binatang buas tinggal. Banyak harta karun aneh dari langit dan bumi telah menghilang, dan banyak rahasia misterius ada di sini. Itu adalah tempat yang baik bagi para prajurit untuk mengolah diri mereka dalam mengikuti jalan gelap. Situasi Laut Tak Berujung saat ini sangat rumit. Para prajurit dari seluruh penjuru mencari keberadaannya. Setelah pembagian tiga bentuk kehidupan, wilayahnya yang sebenarnya hanyalah alam nirvana. Meskipun ia yakin bahwa ia dapat menahan para prajurit alam langit, ia tidak dapat menahan para prajurit alam dewa. Oleh karena itu, ia dengan bijak memutuskan untuk menghindari bahaya untuk saat ini dan tidak berpartisipasi dalam kekacauan di Laut Tak Berujung. Dia ingin meningkatkan kekuatan tubuhnya, dan karena itu dia bertekad untuk pergi ke kabut beracun magnetik gelap sebelum mutasinya selesai. Di satu sisi, dia ingin memanfaatkan lingkungan kabut beracun magnetik gelap untuk mempertajam kekuatannya sendiri, di sisi lain, dia berharap bisa menemukan Xia Xian. Sebelumnya, ketika dia dan Xia Xian berpisah, Xia Xian pergi bersama Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi yang berasal dari kabut beracun magnetik gelap. Dia punya firasat bahwa Xia Xian masih tinggal bersama mereka di kabut beracun magnetik gelap. Karena itu, dia datang ke sini dengan harapan bisa bertemu kekasihnya lagi. Perahu kayu itu bergerak perlahan di laut. Diam-diam merasakan sekelilingnya, wajah Xian berangsur-angsur berubah. Pupil matanya berkilau karena terkejut. Tanpa aura langit dan bumi dan di bawah pengaruh kabut beracun magnetik gelap, kekuatan langit dan bumi lainnya tidak akan bisa eksis di kabut beracun ini. Jadi, jika dia menghabiskan semua ki mendalamnya, bagaimana dia bisa melengkapinya? Untuk memperoleh ki mendalam, diperlukan aura langit dan bumi. Dengan pikiran itu, Xian menggigil dan buru-buru mengirim rohnya ke dalam cincin pembuluh darah dan mengambil kristal mendalam bermutu tinggi. Sebelumnya tahun itu, sebelum memasuki medan perang jurang, Yang Luo telah membawa ratusan kristal mendalam bermutu tinggi dan memberikannya kepadanya.
Ia masih menyimpan kristal murni ini di dalam cincin pembuluh darah, tetapi karena roh bela diri misteriusnya dapat memulihkan kekuatannya melalui pembunuhan, ia jarang menggunakan kristal murni ini. Namun, ketika memasuki tempat aneh seperti kabut beracun magnetik gelap di mana aura langit dan bumi tidak ada, dia tiba-tiba teringat kristal murni di cincin pembuluh darah. Sambil memegang sepotong kristal murni di tangannya, Xian mengaktifkan kekuatannya, mencoba menyerap aura langit dan bumi di dalamnya. Hal-hal aneh terjadi. Aura langit dan bumi yang baru saja dikeluarkan dari kristal murni dipengaruhi oleh kabut beracun magnetik gelap. Aura itu menguap seketika, tidak dapat berubah menjadi aura kental untuk diserapnya. Tidak efektif. Wajah Xian menjadi berwibawa. Gagasan untuk meninggalkan kabut beracun magnetik gelap muncul di benaknya. Menurut Xia Xinyan, ada berbagai macam hal aneh dan berbahaya di kabut beracun magnetik gelap tempat binatang buas mengamuk dengan ganas. Di tempat ini, satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah kekuatan dalam tubuhnya. Jika dia tidak dapat menambah ki mendalam, dia akan menghabiskan semuanya dengan sangat cepat. Jika keadaan terus seperti ini, dia akan kelelahan cepat atau lambat dan tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan semuanya dengan lebih hati-hati. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa dia tampaknya tersesat. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang untuk mengidentifikasi arah di sini. Di sekelilingnya adalah laut gelap tanpa rintangan, terumbu karang atau pulau. Dan air laut di bawah kakinya tidak tenang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dan menyadari bahwa aliran air terus berubah, dan dengan demikian kapalnya terus bergerak. Dia tidak tahu berapa kali kapalnya telah mengubah arah. Dalam hal ini, bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak yakin bahwa dia dapat menemukan cara yang sama untuk kembali. Jadi, hanya ada satu cara, yang akan terus maju semakin jauh di dalam area ini, mencapai pusat Grace Mainland. Xian memaksakan senyum kecut dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Karena kehendak Tuhan demikian, tampaknya kembali sekarang tidak mungkin. Dia kemudian harus terus bergerak maju, berharap untuk melihat misteri yang dapat mengejutkannya di dalam kabut. Berpikir dalam diam untuk beberapa saat, dia menjadi santai dan mencoba beradaptasi dengan situasi saat ini. Ia duduk, tidak lagi menyalurkan ki mendalamnya ke perahu, tetapi sebaliknya, membiarkan aliran air mendorongnya dengan bebas. Tanpa membuang kesadaran jiwanya dan ki mendalamnya, ia menahan napas, menatap lurus ke depan, sambil menunggu dengan tenang, menyadari keadaan khusus apapun. Tanpa matahari, bulan, bintang, atau konsep waktu, yang bisa ia lakukan hanyalah duduk diam dan membiarkan perahu berkibar bebas di laut tanpa tahu kemana ia menuju. Suatu hari kemudian, mata Xian menjadi cerah. Perahu kayunya tiba-tiba melayang ke udara dan perlahan terbang maju. Anehnya, dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dalam kabut tebal di depannya, dia samar-samar bisa melihat bayangan hitam besar. Bayangan ini melayang di udara seperti gunung yang megah, yang membuat orang merasa aneh dan tidak aman. Dengan pikiran tegang, Xian sangat berhati-hati. Matanya berbinar, menatap bayangan hitam besar di depannya. Dia tidak tahu apa itu. Perahu kayu itu perlahan mendekat saat siluet bayangan itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Itu memang gunung. Gunung ini tingginya ratusan mil, anehnya mengambang di atas laut, melayang di udara. Ada tanaman, pohon, bunga, tetapi tidak ada binatang buas dan makhluk lain. Tidak diketahui dari mana gunung ini berasal. Ia terus mengambang di langit seperti balon udara, tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi. Xian sangat tercengang. Diam-diam merasakan sekelilingnya, dia segera menyadari bahwa tidak ada gravitasi di sini. Tidak hanya itu, laut di bawah kakinya juga mengeluarkan asap abu-abu samar yang tampaknya memiliki kekuatan yang membuat perahu kayu itu terbang ke langit. Dia langsung memutuskan untuk meninggalkan perahu dan setelah menghabiskan sedikit ki mendalam, dia sudah tiba di puncak gunung. Duduk di puncak gunung, Xian melihat ke bawah, mengamati tempat yang menakjubkan ini. Seberkas cahaya berwarna-warni tiba-tiba terbang dari gunung di depannya. Xian memperhatikan dengan saksama sejenak dan menyadari bahwa seberkas cahaya ini pasti telah dilepaskan oleh seorang prajurit. Berdasarkan arah datangnya seberkas cahaya itu,
dia tahu bahwa tempat itu berjarak ribuan meter. Namun, karena ketidakefektifan kesadaran jiwanya di area ini, bersama dengan kabut tebal, dia tidak dapat melihat prajurit yang telah menembakkan seberkas cahaya itu atau mengetahui basis kultivasi lawan. Dia terus duduk sebentar, mengamati gunung dan kemudian berpikir bahwa dia harus pergi dan memeriksa apa atau siapa itu. Dia tidak mengerti banyak tentang kabut beracun magnetik gelap, jadi jika dia bisa bertemu prajurit itu, dia akan mendapatkan jawaban atas banyak pertanyaannya. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, dia segera menggunakan ki mendalamnya untuk bergerak ke arahnya dengan kecepatan sedang. Gunung setinggi 1000 meter tergantung di atas laut. Sinar cahaya yang menyilaukan melesat dari balik gunung disertai suara lembut, yang seperti raungan binatang buas di kejauhan. Xian berhenti bergerak untuk memperhatikan sinar cahaya itu dengan mata dingin dan mengamatinya dengan saksama. Dia kemudian menyadari bahwa cahaya itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan prajurit di balik gunung itu seharusnya memiliki basis kultivasi di langit kedua atau ketiga alam nirvana, atau mungkin di alam langit. Diam-diam dia bertanya pada dirinya sendiri seberapa menakutkan alam itu dan pada saat yang sama, dia mencoba mengamati apakah ada prajurit alam dewa atau tidak. Setelah itu, dia kemudian merasa lebih aman dan diam-diam bergerak maju. Tanpa gravitasi, ketika tubuhnya bergerak, itu tampak seperti pohon willow yang lembut dan elegan yang melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam 3 menit, dia sudah tiba di balik gunung. Bersembunyi di bawah tebing, dia diam-diam menjulurkan kepalanya dan mengamati pertarungan di balik gunung. 5 prajurit memegang berbagai harta rahasia, bertarung dengan keras dengan 3 naga salju mata emas. Kelompok itu terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Mereka semua masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Kedua gadis itu memiliki tubuh yang indah dan ramping serta basis kultivasi yang mendalam yang tampaknya berada di alam langit. Ketiga laki-laki itu memiliki tubuh yang kokoh dan penampilan yang menonjol. 2 dari mereka berambut pirang, bermata biru, dan memiliki basis kultivasi alam langit ketiga nirvana. Mereka seharusnya bersaudara, karena mereka terlihat sangat mirip. Yang satu lagi sedikit lebih muda, wajahnya panjang dan runcing, matanya dingin, dan dia juga memiliki basis kultivasi alam langit ketiga nirvana. 3 laki-laki dan 2 perempuan bersama-sama bertarung dengan 3 naga salju mata emas. Mereka berada di atas angin dalam pertempuran ini. Ada tubuh naga salju mata emas lainnya di tanah di samping. Darah menetes keluar dari kepalanya. Kristal iblisnya seharusnya telah diambil oleh orang-orang itu. Naga salju mata emas adalah binatang tingkat ke-6, yang dapat dibandingkan dengan prajurit alam nirvana. Ia memiliki kekuatan besar dan tubuh yang kokoh. Senjata biasa hampir tidak dapat melukainya, dan dengan demikian, sulit untuk dihadapi. Kelima prajurit ini dengan kemampuan luar biasa mereka telah bersama-sama membunuh 1 naga salju mata emas. Adapun 3 naga salju mata emas yang tersisa, salah satunya terluka parah. Ekornya telah terpotong dengan darah dan daging yang bercampur lengket. Ia terus-menerus meraung dan melawan. Saat ia menyaksikan pertarungan di depannya, ia menyadari bahwa ketiga naga salju mata emas tampaknya tidak dapat menahan serangan yang lain lagi. Mereka akan segera terbunuh seperti naga salju mata emas lainnya yang mati. Tidak diketahui dari mana kelima prajurit muda ini berasal dan bagaimana mereka bisa memiliki dasar kultivasi yang begitu mendalam. Bersama dengan harta karun rahasia yang berkilauan di tangan mereka, mereka tidak tampak seperti orang biasa. Xian telah memperhatikan mereka selama beberapa saat, dan dia diam-diam tercengang saat menyadari bahwa teknik bela diri kelima prajurit ini cukup misterius. Mereka pasti 1 tingkat lebih tinggi daripada para prajurit muda yang luar biasa di laut tak berujung. Pedang terpecah. Wanita dalam gaun sutra dengan sepotong safir terikat di pinggangnya tiba-tiba berteriak. Banyak cahaya pedang yang keluar dari tangannya yang seperti batu giok berwarna putih salju, dingin menusuk tulang, dan sangat berbahaya. Mereka langsung menembus tubuh salah satu naga salju mata emas. Tuyat Longsu setinggi 5 meter itu tiba-tiba terhenti di udara sementara tubuhnya memancarkan cahaya yang indah, terbelah menjadi beberapa blok. Ia telah ditebas sampai mati tanpa menumpahkan setetes darah pun. Melihat naga salju mata emas terbunuh, 2 yang tersisa akhirnya panik, lari ke 2 arah yang berbeda.
Salah satu dari mereka terluka parah dan dihadang oleh keempat orang itu. Berbagai serangan dilancarkan, menyerang dan melemparkan naga salju mata emas itu kembali ke langit. Naga salju mata emas lainnya yang tidak terluka mengeluarkan raungan, berlari ke arah tempat Xian bersembunyi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wanita dalam gaun sutra itu tiba-tiba mengayunkan lengannya, melompat, dan dengan cepat mengejar naga salju mata emas itu seperti topan. Jarak antara dirinya dan naga salju mata emas itu semakin dekat. Xian berdiri dengan wajah yang sedikit berubah. Naga salju mata emas itu sepertinya melihatnya, tiba-tiba meraung, dan membuka mulutnya menyemburkan aliran cahaya perak dingin. Hentikan! Saat wanita itu, yang mengejar naga salju mata emas itu, melihat Xian bersembunyi di sana, dia segera memanggilnya untuk meminta bantuan. Wajah Xian menjadi gelap. Ketika dia melihat cahaya perak itu mendekat, dia mengangkat tangannya dan meledakkan segel kehidupan. 7 jejak tangan bergabung menjadi satu dan menyerang naga salju mata emas itu. Boom! Naga salju mata emas dibombardir oleh segel kehidupan dan terpental ke belakang. Cahaya perak dingin yang melesat ke arah Xian meleleh karena panasnya api bumi dan menghilang, tanpa meninggalkan jejak. Tepat setelah terkena segel kehidupan, naga salju mata emas terakhir diserang oleh pedang terfragmentasi milik gadis itu bahkan sebelum sempat menstabilkan tubuhnya. Naga itu terbelah menjadi 16 balok daging yang melayang di udara dan jatuh perlahan. Mata Xian berbinar, menatap tubuh naga salju mata emas itu. Dia menyadari bahwa setelah mati, balok-balok daging itu tampaknya terpengaruh oleh gravitasi dan langsung jatuh ke gunung. Gadis yang telah menggunakan teknik rahasia untuk memenggal kepala naga salju mata emas itu terbang cepat. Ujung jarinya menembakkan seberkas cahaya perak tipis ke arah kepala naga salju mata emas itu dan kemudian mengeluarkan kristal iblis yang berkilauan. Sementara dia melancarkan serangannya untuk membunuh naga salju mata emas itu, keempat prajurit lainnya juga berhasil membasmi yang terluka lainnya dan memanen satu kristal iblis. Beberapa saat kemudian, kelima prajurit itu berkumpul bersama di atas gunung, melihat ke arah Xian. Xian berdiri di tebing, mengamati dengan alis berkerut. Dia ragu-ragu sebentar sebelum bergerak ke arah kelima prajurit itu. Dia berhenti ketika dia berada sekitar 20 meter dari mereka, diam-diam waspada. Dari mana asalmu? Gadis bergaun sutra, yang cukup tinggi, menyipitkan matanya menatapnya dan bertanya sementara tangannya masih memainkan kristal iblis. Laut tak berujung. Xian merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Laut tak berujung. Gadis itu tampak sedikit linglung saat melihat gadis cantik lain di sebelahnya dan bertanya dengan lembut, "Kai, apakah kau pernah mendengar tentang tempat itu?" Melalui kabut beracun magnetik gelap di sebelah barat, konon ada daerah laut tempat banyak prajurit berkumpul. Tampaknya itu adalah laut tak berujung. Gadis yang bernama Kai itu mengenakan banyak gelang warna-warni. Setiap kali dia mengayunkan lengannya, suara renyah dan manis bergema. Dia memperlihatkan senyum tipis dengan ekspresi sedikit meremehkan di wajahnya dan berkata, "Iya, laut tak berujung adalah tempat yang biadab. Meskipun ada beberapa prajurit yang kuat di sana, itu masih jauh lebih sedikit daripada tanah suci kita. Aku telah mendengar bahwa para leluhur di laut tak berujung adalah prajurit yang tidak dapat berkembang di tanah suci, dan dengan demikian mereka telah menyeberangi laut ke laut tak berujung, mulai hidup dan membentuk pasukan mereka di sana sampai sekarang." Ah, gadis bernama Aya itu mengangguk sedikit tanpa mengatakan apapun lagi. Tiga pria langit ketiga dari alam nirvana melemparkan pandangan meremehkan pada Xian. Salah satu dari mereka yang berwajah dingin juga berbisik, ternyata dia adalah seorang imigran dari daerah yang belum berkembang. Xian mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya terkejut. Di matanya, laut tak berujung adalah daerah yang luas. Banyak prajurit di sana jauh lebih kuat daripada mereka yang ada di serikat pedagang. Tanpa diduga, di mata orang-orang ini, laut tak berujung hanyalah tempat orang-orang barbar dan lamban. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Apakah kamu dari tanah tengah Grace Mainland di sebelah timur Dark Magnetic Noxious Mist?" Kedua gadis itu menunjukkan penghinaan mereka, sedikit tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tiga lelaki alam langit ketiga nirvana lainnya mengangguk dengan bangga dan penuh sopan santun. Xian awalnya ingin menanyakan kepada ketiga pria itu tentang situasi di sekitar.
Namun, saat melihat sikap arogan mereka, dia merasa jijik, dan niat untuk berbicara dengan mereka pun segera sirna. Dia mengangguk dengan wajah dingin, menggenggam tangannya dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Tunggu sebentar, Aiya tiba-tiba angkat bicara. Xian menggigil, tetapi wajahnya tidak berubah. Diam-diam dia sudah siap, jika sesuatu yang buruk terjadi, dia akan segera mulai mengambil tindakan terlebih dahulu. Kelima orang itu dengan basis kultivasi tinggi, teknik bela diri ajaib, serta harta karun rahasia di tangan mereka semuanya adalah bakat luar biasa seperti Ye Zhangfeng dan Lin Yaqi, orang-orang yang dia kagumi. Jika mereka benar-benar memiliki niat jahat, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk dapat melarikan diri. Karena datang ke dunia ini hanya untuk 1 atau 2 hari, dia memahami dengan baik bahaya tempat ini. Dia jelas tahu bahwa seorang pejuang yang kuat di sini dapat membunuh orang lain tanpa alasan apapun. Apa itu? Xian bertanya sambil menoleh, memperlihatkan senyum seolah-olah dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, dan menatapnya dengan mata tenang. Kau telah membantuku sebelumnya, jadi aku memberimu sebagian dari kristal iblis ini sebagai hadiah. Kata-kata Aiya sederhana dan lembut. Saat dia berbicara, sebuah belati muncul di tangannya, memotong kristal iblis menjadi 3 bagian. Dia kemudian menjentikkan jarinya, dan satu bagian dari kristal iblis terbang ke arah Xian. Swoosh! Aiya, setiap kristal iblis dalam kabut beracun magnetik gelap ini sangat berharga. Mengapa kau menyia-nyiakannya? Ternyata itu adalah pria dengan temperamen dingin. Bok, ayahku telah mengajariku bahwa ketika kau berutang budi pada seseorang, kau harus selalu membayarnya. Aiya sedikit menyipitkan mata dan berkata dengan nada dingin. Kita harus memberinya bagian dari kristal iblis itu. Tanpa dia, tidak ada yang bisa membunuh naga salju mata emas itu. Itu adil. Apakah kau keberatan dengan apa yang kulakukan? Tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya, aura berbahaya tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Pemuda yang bernama Bok itu langsung menyadari bahwa aura itu berasal dari tubuhnya. Wajahnya sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aiya, aku juga tidak menginginkan kristal iblis ini untuk diriku sendiri. Aku hanya merasa dia tidak akan hidup lama di sini." Di kabut beracun magnetik gelap ini, hanya kristal iblis dari binatang buas yang dapat digunakan untuk melengkapi ki mendalam yang dikonsumsi. Setiap kristal iblis di sini sangat berharga. Karena kita baru saja memasuki tempat ini, kita perlu mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak kristal iblis dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Setelah berbicara, Bok melirik dingin ke arah Xian dan berkata dengan arogan, imigran seperti ini dari daerah tertinggal akan tetap mati meskipun dia memiliki kristal iblis. Memberikannya padanya adalah pemborosan. Xian sedikit mengerutkan kening. Awalnya, dia tidak tertarik pada kristal iblis naga salju dan bermaksud untuk menolak kebaikan Aiya. Namun, setelah mendengar Bak Chach mengatakan bahwa kristal iblis dapat melengkapi ki mendalam dalam kabut beracun magnetik gelap, dia segera berubah pikiran, dan dengan tegas memutuskan untuk memperjuangkannya. Itulah sebabnya dia tidak menolaknya tetapi menatap Aiya untuk melihat apa yang akan dikatakannya. Aku bilang berikan padanya. Tidakkah kau mendengarku? Raut wajah Aiya semakin memburuk. Bok diam-diam mendengus sementara matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Dia kemudian melemparkan kristal di tangannya kepada Xian. Kecepatan lemparannya begitu cepat sehingga membuat kristal itu berdecit seperti senjata, menembus udara seperti bintang jatuh. Wajah Xian tetap tidak berubah. Melihat kristal itu mendekat, dia mengangkat tangannya dan mengepalkan jari-jarinya. Aliran cahaya terang keluar darinya. Swoosh swoosh swoosh. Begitu kristal iblis jatuh ke tangannya, sekelompok kekuatan meledak dan membungkus tangan Xian. Xian tersenyum tipis dan segera menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan kristal iblis. Cahaya di ujung jarinya tiba-tiba mengembun menjadi sesuatu yang tampak seperti sarung tangan putih yang menutupi tangannya, lalu mencengkeram dan menahan kristal iblis. Ketika Xian membalikkan tangannya, potongan kristal iblis langsung jatuh ke dalam cincin pembuluh darah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xian mengangguk pada Aiya, tidak peduli dengan tatapan tajam Bok, berbalik dan berjalan pergi. Tunggu sebentar, Kai tersenyum elegan dan berbicara. Xian dengan enggan berbalik sambil bertanya dengan tidak sabar, apa lagi?
Teman, sendirian di kabut beracun magnetik gelap ini memang sedikit berbahaya. Aku ingin tahu apakah kau tertarik menemani kami untuk perjalanan singkat. Wajah oval Kai cukup menawan, bibirnya yang merah mengilap dan segar dapat memikat orang lain. Bahaya ada di mana-mana di kabut beracun magnetik gelap. Jika kau pergi sendiri, kau mungkin akan menghabiskan semua ki mendalammu atau dibunuh oleh makhluk jahat. Jika kau pergi bersama kami, setidaknya kau akan mengalami lebih sedikit masalah yang tidak perlu. Bagaimana menurutmu? Kakak, Bok kesal. Ia tak dapat menahan diri untuk berteriak, mengapa kau ingin menanggung beban ini? Jika ia bertindak gegabah, ia akan melukai kita semua. Apa yang membuatmu berpikir seperti ini? Kai tersenyum manis, mengedipkan mata pada Bok untuk memberi isyarat kepadanya, dan kemudian ia menatap Xian, tampak menunggu keputusannya. Ia mengernyitkan alisnya, dengan aneh menatap Kai dengan wajah heran, dan tidak mengatakan apapun lagi. Dua pemuda bertubuh tegap dengan rambut pirang dan mata hijau, yang berdiri di samping, sedikit terkekeh dan mengangguk pelan. Xian curiga, menatap orang-orang itu dan hendak menolak mereka. Namun, ketika ia menyaksikan sikap mereka, ia ragu-ragu. Ia tahu bahwa Kai ini tidak memiliki niat baik. Mengundangnya untuk menemani mereka sebenarnya hanya untuk memanfaatkannya. Akan tetapi, karena dia baru saja memasuki kabut beracun magnetik gelap, dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Dia pernah mendengar Xian berbicara sedikit tentang beberapa misteri tempat ini, tetapi untuk detailnya, dia tidak tahu. Dalam kasus ini, bepergian sendirian di kabut beracun magnetik gelap mungkin berbahaya. Kelompok prajurit ini memiliki basis kultivasi yang tinggi serta pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Meskipun pergi bersama mereka dapat membuatnya menghadapi kejadian yang tidak terduga, dia masih bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang kabut beracun magnetik gelap. Bahkan jika mereka tidak memberitahunya secara langsung, dia masih bisa lebih memahami tempat ini dengan memperhatikan percakapan mereka. Dia hanya perlu berhati-hati. Jika situasinya tidak baik, dia akan segera meninggalkan mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan pemikiran itu, Xian diam-diam mempertimbangkan lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Yah, aku tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jadi, aku harus mengganggumu." Setelah berbicara, dia berhenti berjalan dan menjaga jarak aman dengan mereka berlima, memperlihatkan senyum, menatap mereka. "Baiklah, kita perlu istirahat dulu untuk memulihkan tenaga. Sementara itu, kalian bisa membiasakan diri dengan penggunaan kristal iblis." Kai tersenyum tipis, mengangguk pada Bok, dan berkata, "Kakak, bantu aku berjaga. Waspadalah terhadap kemunculan binatang buas yang tak terduga." Setelah berbicara, Kai dengan lembut terbang menjauh. Bok dengan enggan berbalik, menatap Xian dengan dingin sambil menggumamkan sesuatu dan kemudian menyusul Kai. "Kakak, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Bok berjalan ke arahnya dengan wajah kesal dan mengeluh, "Bukankah lebih baik membiarkanku membunuh bajingan itu untuk mengambil kembali kristal iblis itu? Kita sudah membicarakannya sebelumnya, tetapi kemudian Ayah berpura-pura adil dan baik. Apakah kau juga ingin bertindak seperti dia?" Dark Magnetic Noxious Mist memiliki banyak hal istimewa. Salah satunya adalah kedap suara. Berkat itu, meskipun mereka berdua berdiri hanya ratusan meter dari Xian, mereka tidak khawatir Xian akan dapat mendengar percakapan mereka, belum lagi mereka juga sengaja merendahkan suara mereka. "Kau benar-benar bodoh." Begitu Kai terbang menjauh, wajahnya yang tersenyum langsung menjadi dingin sementara matanya yang indah memancarkan aura dingin. Dia mencibir dan berkata, "Orang itu hanya berada di langit kedua alam nirvana. Kau dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi jika kau melakukannya, kau akan menghabiskan lebih banyak ki mendalammu. Apakah kau tahu betapa pentingnya ki mendalam di tempat ini? Berapa lama kita dapat bertahan hidup tergantung padanya. Membuang-buangnya berarti kau akan mati lebih cepat. Kau bodoh atau apa?" Melihat wajahnya yang dingin, Bok sedikit takut dan bahkan tidak dapat berbicara dengan normal, tapi kristal iblis itu. Apakah sepertiga dari kristal iblis cukup untuk menggantikan ki mendalam yang harus kau konsumsi untuk membunuhnya? Kai mendengus dingin. Bok sedikit tertegun dan kemudian dengan malu berkata, "Tidak. Bodoh." Kai dengan belak-belakan mengumpat, "Apakah kau pikir Ayah benar-benar ingin menyerahkan sepertiga dari kristal iblis?"
Dia hanya ingin menggunakannya untuk memikat lawan dan dengan demikian melemahkan kekuatan kita. Dengan kepribadianmu, setelah dimarahi olehnya, kau akan diam-diam meninggalkan kita dan membunuh bajingan itu. Jika kau melakukan itu, kau sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Wajah Bok berubah seketika. Jika kau meninggalkan kami dan kau akan sendirian. Apa yang kau dapatkan jauh lebih sedikit daripada apa yang akan kau kehilangan bahkan jika kau bisa mendapatkan kristal iblis itu. Nanti, jika kau bertemu dengan prajurit atau binatang buas atau perangkap lain di kabut beracun magnetik gelap ini, kau akan kesulitan untuk tetap hidup. Kai melanjutkan tanpa emosi, Aiya baru saja menggunakan sepertiga kristal iblis untuk memikat bajingan kecil itu, dan dia sudah ingin beraksi denganmu. Bahkan kau beruntung masih hidup, tapi kau telah menghabiskan sebagian ki mendalammu. Jadi, dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dasar bodoh. Setelah Bok mendengarkan kutukan Kai, wajahnya langsung berubah. Dia takut dan berkeringat dingin, merenung cukup lama sebelum menggertakkan giginya dan berkata, hati wanita itu memang biadab. Setelah memasuki kabut beracun magnetik gelap, kelompok kita hanya memiliki 5 orang yang tersisa. Aiya masih mempertahankan kekuatannya dan karenanya memperoleh hasil yang paling banyak. Di saat kritis, dia akan mendorong orang lain hingga mati sebelum dirinya sendiri. Dia selalu menggunakan kekuatannya yang paling sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Jika kamu terus bersikap bodoh seperti ini, dia akan membunuhmu cepat atau lambat. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, tetapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu hidup dan mati, kata Kai dengan tidak senang. Bok merasa malu, terus-menerus mengangguk, kakak, aku salah. Ingat, kamu tidak boleh mengambil tindakan gegabah lain kali. Apakah kamu melihat apakah dua saudara lainnya Laolun telah mengatakan sesuatu? Kai sedang memberi pelajaran kepada saudaranya sambil mengernyitkan alisnya sambil menatap kedua pria berambut pirang dan bermata biru pada saat yang sama. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saat kau bertindak, berhati-hatilah dengan kedua saudara Laolun. Meskipun basis kultivasi mereka hanya di langit ketiga alam nirvana, jika mereka bergabung, kekuatan mereka yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan para pejuang alam langit. Bahkan aku tidak yakin apakah aku bisa mengalahkan mereka. Jadi, kau tidak boleh meremehkan mereka. Bok menggigil saat dia menjadi lebih waspada, menganggukkan kepalanya dan bertanya, kakak, mengapa kau meminta bajingan kecil itu untuk tinggal bersama kita? Dasar bodoh. Kai menunjukkan ekspresi kecewa, apakah kau dan saudara Laolun baru-baru ini mengambil jalan yang sama? Bok mengangguk dengan jujur, menemukan jalan adalah tugas yang paling berbahaya. Jika dikelilingi oleh sekawanan binatang buas, seorang Pathfinder pasti akan terbunuh. Jika secara tidak sengaja tersesat dalam perangkap, seorang Pathfinder tidak akan dapat mempertahankan hidupnya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, aku meminta anak itu untuk pergi bersama kita untuk menggantikanmu menelusuri jalan, menggunakan dia untuk melindungi hidupmu. Kau harus berterima kasih padanya karena telah mengambil risiko untukmu. Mengerti, kau benar-benar bodoh, Kai berkata dengan kecewa. Terima kasih, saudari, Bok terharu dan berkata. Kurangi bicara, perbanyak mengamati. Jangan jadi orang bodoh yang dikendalikan orang lain. Kai memarahinya dan kemudian memejamkan matanya, jaga aku. Jangan biarkan siapapun mendekat, terutama Aiya itu. Ya, Bok menundukkan kepalanya dan membungkuk, dengan patuh berdiri di sampingnya tanpa kelalaian. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa saudarinya peduli padanya adalah karena dia masih memiliki nilai. Jika dia tidak dapat melakukan tugas ini dengan baik, dia akan kehilangan nilainya, dan mungkin saudarinya tidak akan peduli dengan kesejahteraannya lagi. Dengan pemikiran itu, dia bahkan lebih serius saat dia diam-diam menjaga Aiya dari kejauhan. Wajahnya sedikit berubah ketika dia melihat Aiya perlahan berjalan menuju bajingan aneh itu karena dia pikir dia punya rencana. Meminjam kekuatan bajingan itu, dia tiba-tiba tersadar dan tercerahkan setelah kutukan Kai. Oleh karena itu, saat ini, cara dia memandang Xian tidak lagi bermusuhan tetapi menyedihkan. Anak ini benar-benar tidak beruntung karena dia ditipu oleh saudara perempuannya dan Aiya yang jahat itu, namun, dia masih berterima kasih kepada mereka. Namaku Laoli, aku Laolun. Kedua lelaki berambut pirang, bermata biru,
dan bertubuh tegap itu menatap Xian, mencibir, dan memperkenalkan diri. Xian, senang bertemu denganmu, Xian. Aku harap kita bisa rukun selama perjalanan ke depan. Setelah berbicara, kedua lelaki itu tersenyum lebar, berjalan berdampingan ke tempat lain, sekitar beberapa ratus meter jauhnya dari Aiya dan Kai, lalu duduk. Salah satu dari mereka mengeluarkan kristal iblis dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya. Yang lain berdiri di samping, menatap kehampaan seperti sedang kesurupan. Xian tetap tenang dan diam-diam mengamati kedua bersaudara Laolun dan Laoli. Kemudian, dia melihat ke arah Kai dan Bok dan berkata pada dirinya sendiri bahwa kelompok ini tampaknya memiliki kendala di antara mereka. Sementara Kai memulihkan ki mendalamnya, Bok menjaganya. Laoli dan Laolun juga waspada. Ternyata kelompok yang terdiri dari 5 orang ini tidak bersolidaritas. Mereka saling mengambil tindakan pencegahan. Kai dan Bok berada di satu sisi, dua bersaudara Laolun dan Laoli berada di sisi lain, dan Aiya sendirian. Meskipun ketiga kelompok itu bepergian bersama, mereka tidak saling percaya dan selalu waspada. Mereka sangat berhati-hati bahkan saat mereka memulihkan kekuatan mereka. Mudah untuk melihat bahwa kelima orang ini tidak akur seperti yang awalnya dipikirkannya. Setelah mengamati orang-orang ini secara diam-diam selama beberapa saat, Xian menyadari hubungan mereka yang aneh, dan karenanya dia tidak berani lengah dan bahkan lebih berhati-hati. Setelah kedua bersaudara Lao memperkenalkan diri, Aiya mengangkat alisnya dan berjalan ke arah Xian. Dia berhenti 10 meter darinya dan berkata dengan dingin, "Aku sedikit penasaran dengan laut tak berujung. Bisakah kau memberitahuku tentang tempat itu?" Gadis itu mengenakan gaun sutra dengan ikat pinggang giok melilit pinggangnya yang kecil dan menarik bertanya. Dia memiliki kaki yang indah dan lurus, pahanya samar-samar terekspos melalui sutra tipis, yang memesona. Dia berdiri sendirian, bulu matanya sangat panjang, dan matanya yang jernih sebening air. Kadang-kadang mereka memancarkan sinar cahaya seolah-olah ingin menarik jiwa pria ke dalam pupil mereka. Sebelumnya, karena Xian berdiri cukup jauh dan waspada saat pertama kali bertemu dengannya, dia tidak memperhatikannya dengan saksama. Saat dia mendekat, Xian menatapnya dengan melotot dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya karena dia tidak pernah mengira gadis ini begitu menggetarkan hati. Kecantikannya dapat dibandingkan dengan Xia Xinyan dan Cao Zilan, yang merupakan akar dari semua masalah. Laut tak berujung berada di sebelah barat kabut beracun magnetik gelap. Hanya ada 5 bagian tempat para prajurit berkumpul, termasuk Laut Kiara, Laut Hengluo. Xian berkata dengan suara rendah dan wajah tenang. Dia menceritakan tentang situasi laut tak berujung tetapi tidak menyebutkan kekuatan di sana, invasi daerah iblis keempat dan dunia bawah 7 kali lipat, juga tentang asal-usulnya atau situasinya di laut tak berujung. Tempat yang sangat menarik, bulu mata panjang Aiya sedikit bergetar saat dia berbisik dan memperlihatkan ekspresi serius. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba melihat ke arahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu datang ke kabut beracun magnetik gelap ini? Apakah kamu datang ke sini untuk pergi ke daratan Grace?" "Aku datang ke sini untuk menempa diriku sendiri," kata Xian acuh tak acuh. "Aku telah menemui hambatan selama kultivasiku. Aku telah mendengar bahwa ada banyak misteri di kabut beracun magnetik gelap, jadi aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku, untuk melihat apakah aku dapat menemukan sesuatu di sini untuk melakukan terobosan." Mata Aiya berbinar saat dia mengangguk, sepertinya laut tak berujung memiliki prajurit yang hebat. Xian mencibir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kabut beracun magnetik gelap memiliki 3 bahaya yang mematikan, binatang buas, perangkap berbahaya, dan manusia. Aiya ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan lembut, "Binatang buas adalah yang paling mudah dihadapi. Perangkap berbahaya adalah yang kedua. Manusia tidak dapat diprediksi dan merupakan yang paling mengerikan. Kau harus berhati-hati saat berada di sini." Manusia. Wajah Xian menjadi gelap. "Benar, jenis yang sama seperti kita." Aiya mengangguk dengan sungguh-sungguh, melirik kelompok Kai dan Laoli lainnya, lalu berkata kepada Xian, "Kau harus berhati-hati dengan orang-orang di sebelahmu. Di tempat ini, teman bukanlah apa-apa. Di saat-saat genting, mereka tidak hanya tidak dapat dipercaya tetapi juga bisa menjadi ancaman yang mematikan." Setelah menyebutkan ini, Aiya tampaknya ingin melanjutkan tetapi kemudian berhenti, merenung selama beberapa detik,
menunjukkan ekspresi yang rumit, lalu melirik Xian dan berkata, terkadang sendirian lebih aman. Kamu sendirian, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Ketika pahanya yang montok di bawah sutra tipis itu bergerak sedikit, Aiya telah terbang ratusan meter jauhnya dan dengan cepat menghilang ke udara tipis. Bok dan Laolun yang berjaga tampak menghela napas lega ketika mereka melihat Aiya terbang menjauh. Kewaspadaan mereka sedikit rileks karena mereka merasa lebih yakin dan duduk. Xian menggigil dalam hatinya. Melalui detail kecil ini, dia segera menyadari bahwa Aiya mungkin yang paling berbahaya dalam kelompok ini. Di antara kelima prajurit ini, Aiya dan Kai memiliki basis kultivasi alam langit sementara pria lainnya memiliki langit ketiga alam nirvana. Xian menyadari bahwa tidak seorang pun dalam kelompok ini memiliki niat baik atau dapat dipercaya atau mudah dihadapi. Di antara mereka, pria bernama Bok, yang tidak sabaran dan mudah tersinggung, adalah orang yang paling mudah dihadapi. Keempat orang yang tersisa semuanya tenang dan berhati-hati, dia khususnya tidak dapat melihat melalui Kai dan Aiya. Namun, dia merasa bahwa kedua gadis ini selalu berselisih satu sama lain. Mereka tampak harmonis, tetapi itu bukan pikiran mereka yang sebenarnya. Mereka berlima telah dibagi menjadi 3 tim, menyebar ke 3 arah. Mereka bergantian menyerap kristal iblis untuk memulihkan ki mendalam mereka. Mereka tidak berbicara satu sama lain, yang membuat orang lain merasa bahwa mereka akur, tetapi mereka sebenarnya saling menjaga. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, Xian mendapatkan kembali ketenangan di hatinya. Dia diam-diam mundur dan berhenti ketika dia berada 800 meter dari Laolun dan Laoli, yang paling dekat dengannya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa di belakang dan di sampingnya ada pegunungan berbatu dan dengan demikian bahaya yang dapat diprediksi hanya bisa datang dari depan. Dia duduk, mengambil sepertiga dari kristal iblis dan mulai menyerap kekuatan di dalamnya. Berbeda dengan kristal iblis lainnya, kristal iblis ini telah dikeluarkan dari tubuh binatang buas di kabut beracun magnetik gelap, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu, tidak dapat dihilangkan. Kristal iblis memang merupakan suplemen nutrisi untuk pemulihan kekuatan. Naga salju mata emas adalah binatang buas tingkat ke-6, yang setara dengan prajurit alam nirvana manusia. Kekuatan kristal iblis ini tidak kuat. Bagaimanapun, kristal iblis bukanlah ki murni. Hilangnya kekuatan kristal tidak dapat dihindari setelah diubah menjadi ki mendalam yang tersedia untuk digunakan oleh para prajurit. Setelah kekuatan sepertiga kristal iblis ini diubah, Xian hanya dapat menyerap setengahnya, yang setara dengan 1/10 dari ki mendalamnya. Sebelumnya, ketika dia mengeluarkan segel kehidupan, dia tidak menghabiskan banyak ki mendalamnya. Sepotong kecil kristal iblis ini membantunya tidak hanya memulihkan jumlah ki mendalam yang dikonsumsi ketika dia menggunakan segel kehidupan sebelumnya, tetapi juga mengembalikan sebagian dari jumlah ki mendalam yang terkuras dari beberapa hari terakhir. Saat bermeditasi dan menunggu potongan kristal iblis di tangannya menjadi batu yang tidak berguna, dia merasakan ki mendalam di tubuhnya akan mencapai puncaknya, sekitar 9 dari 10 bagian. Meskipun dia belum mencapai puncaknya, dia sudah merasa puas. Dia menyipitkan mata saat melihat ke depan dan melihat Laoli dan Kai telah menyelesaikan pemulihan kekuatan mereka dan sedang mengawasi Bok dan Laoli untuk bermeditasi. Tidak seorang pun tahu kemana Aiya pergi. Karena dia sendirian dan tidak mempercayai siapapun, dia jelas harus memilih sudut terpencil untuk memastikan tidak akan ada kejadian tak terduga yang terjadi selama meditasinya. Xian dengan hati-hati mengamati semuanya dan terus mempertahankan postur meditasinya. Setelah sekian lama, Bok dan Laolun berhasil memulihkan kekuatan mereka. Mereka berempat kemudian berkumpul di satu tempat dan melambaikan tangan ke arah Xian. Xian berdiri dan berjalan ke arah mereka sambil tetap waspada. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari mereka, dia berhenti dan bertanya dengan tenang, haruskah kita melanjutkan perjalanan? Dia diam-diam mengamati mereka dan menemukan bahwa permusuhan Bok telah melemah dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia masih memasang wajah dingin, matanya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kebencian. Ini membuatnya ragu karena dia tidak tahu apa yang dikatakan Kai kepada Bok sehingga sikapnya berubah begitu drastis. Aiya belum kembali. Tunggu dia sebentar. Kai berkata dengan pura-pura, memperlihatkan senyum manis saat dia dengan bosan memainkan gelang di lengannya yang seputih salju.
Aiya tidak mempercayai siapapun. Dia tidak mengizinkan siapapun mendekat saat dia bermeditasi. Awalnya, kami punya teman lain, karena dia bermeditasi cukup lama dan belum kembali, orang itu khawatir dan pergi memanggilnya. Orang itu tidak kembali setelahnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Cahaya aneh menyala di mata Xian. Kai tersenyum dingin dalam hatinya. Karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mencibir dan melihat ke arah yang dituju Aiya sebelumnya. Kelima orang itu tiba-tiba terdiam, dan tidak ada yang berbicara. Dengan demikian, suasananya cukup aneh. Tidak lama setelah itu, Aiya diam-diam muncul dari kejauhan dan dengan lembut melangkah maju, bergerak dengan mudah. Kita bisa pergi sekarang, kata Aiya, wajahnya tampak acuh tak acuh. Sekarang setelah kita memiliki satu anggota lagi, kita harus mengalokasikan kembali pekerjaan Pathfinder. Bagaimana menurutmu? Biarkan pendatang baru itu melakukannya. Dia harus melakukannya setidaknya 1 atau 2 kali. Kai terkekeh pelan sambil melirik Xian dan berkata, Pathfinder adalah pekerjaan termudah. Begitu dia menemukan bahaya, dia langsung mundur. Pekerjaan seperti ini adalah ujian bagi reaksi dan ketaatan pendatang baru. Bagaimana menurutmu? Kai menatap Laoli, Laolun, dan Bok. Tidak mengherankan, mereka bertiga mengangguk, seolah telah mencapai pemahaman yang tak terucapkan. Aiya mengangguk saat melihat sebagian besar kru setuju, lalu berkata, aku tidak tahu banyak tentang tempat ini. Kau pergi dulu untuk mencari jalan. Jika kau bertemu binatang buas, kau harus menghubungi kami. Jika kau melihat jebakan berbahaya, kau harus mundur. Jika kau bertemu manusia, kau harus mengamati basis kultivasi mereka dan jumlah orang. Xian berkata pada dirinya sendiri bahwa itu tidak berjalan baik untuknya. Setelah menghubungkan pikiran dalam benaknya, dia akhirnya tersenyum, mengangguk setuju untuk menerima tugas itu, dan berkata, tidak masalah.